Tidak perlu menambang dengan superkomputer, tidak membakar ratusan kilowatt listrik setiap hari. Hanya telepon, tombol ditekan setiap hari, namun jumlah orang yang menambang pi ternyata gigih. Alasannya sederhana, menyentuh impian masa depan, dan siapapun dapat memiliki kripto tanpa modal investasi, tidak perlu memahami apa itu blockchain. Sekarang, cerita Pi beralih ke halaman baru yang penuh potensi, termasuk juga penuh dengan spekulasi. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network. Sahabat Yasdar, saat ini di tengah polemik yang berkepanjangan terkait mengenai nilai Pi yang tertera di bursa, hukum fluktuatif tentunya tidak bisa dihindari. Akan tetapi, belajar daripada pengalaman sejarah 6 tahun ke belakang, kita dikenalkan dengan proyek Bitcoin, di mana saat itu hampir setiap orang terkesan meremehkan dengan Bitcoin. Ternyata saat ini Bitcoin menjadi sesuatu hal yang sangat langka dan sulit untuk dimiliki oleh semua orang dengan nilai yang sangat fantastis. Mari kita melepaskan diri daripada polemik nilai Pi yang bertengger di bursa, karena kita tetap bersikeras berpedoman kepada nilai yang akan ditetapkan oleh pemilik proyek Pi Network. Tentunya selalu kita mengingatnya pernyataan Dr. Feng bahwa 10 Pi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tema kali ini, admin sengaja berbagi dan sharing informasi untuk menguatkan pola pikir dan pemahaman kita bagaimana mencermati proyek Pi Network secara utuh dan menyeluruh. Dengan harapan, hal ini tentunya sangat berkenaan, sangat berkaitan dengan rasa optimisme kita kembali mengukir sejarah Bitcoin yang kedua, di mana tema yang cukup menarik saat ini adalah Pi Network mimpi Bitcoin kedua dan berita yang wajar dari benua Eropa. Di dunia cryptocurrency yang sudah terlalu ramai dengan Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, dan kripto tradisional lainnya, nama Pi Network awalnya muncul sebagai api yang samar, kecil, membara, dan kadang-kadang dianggap sebagai lelucon di telepon karena Pi hanyalah
kotoran hewan kecil. Dan pi laksana gerimis hujan yang turun ke bumi. Akan tetapi, siapa yang menyangka? Hanya dalam beberapa tahun, Pi Network dan proyek seluler untuk bersenang-senang telah diam-diam membangun komunitas puluhan juta orang di seluruh penjuru dunia. Dengan tingkat penyebaran yang bahkan membuat Ethereum iri di awal hari-hari itu. Pi tidak perlu menambang dengan superkomputer, tidak membakar ratusan kilowatt listrik setiap hari, hanya telepon, tombol ditekan setiap hari. Namun jumlah orang yang menambang Pi ternyata gigih. Alasannya sederhana, menyentuh impian masa depan, dan siapapun dapat memiliki kripto tanpa modal investasi, tidak perlu memahami apa itu blockchain. Sekarang, cerita Pi beralih ke halaman baru yang penuh potensi, termasuk penuh dengan spekulasi. Sahabat Yasdar, kebocoran dari kelompok keuangan di Brussel, Belgia, menegaskan bahwa beberapa pemerintah Eropa sedang mendiskusikan kemungkinan menggunakan Pi Network sebagai bentuk cryptocurrency domestik untuk secara bertahap menggantikan uang tunai dalam transaksi retail, mulai dari kebutuhan kopi hingga suku cadang mobil. Sebuah memo yang belum dikonfirmasi beredar di kalangan investor di Frankfurt dan Milan yang berbunyi, Pi memiliki keunggulan skalabilitas, akses mendalam ke kelas umum, dan telah membangun ekosistem non-banks. Jika uji coba berhasil, itu akan menjadi titik balik untuk model ekonomi non-perantara. Ini, jika benar, akan mengubah Pi dari aplikasi komunitas menjadi versi hidup Bitcoin. Bukan untuk penyimpanan, tetapi untuk konsumsi sehari-hari. Sejumlah dana investasi Swiss dan Belanda secara serius mempertimbangkan kemungkinan membangun sistem ATM khusus untuk jaringan Pi yang memungkinkan pemilik Pi menarik uang tunai langsung dari dompet Pi mereka tanpa melalui pertukaran perantara. Seorang pria Vietnam di Jerman mengatakan bahwa dia baru saja menukar beberapa lusin Pi dengan satu set jok mobil dari kulit. Di Polandia ada sebuah kafe kecil yang menggantung tanda terima pembayaran dengan Pi, nilai tukar berdasarkan pasar komunitas. Sejauh ini belum ada yang resmi, tetapi semua tanda-tandanya sekarang sudah mulai menampakkan diri. Pi perlahan-lahan berubah menjadi mata uang kehidupan nyata, pergi ke pasar, masuk ke tangan, dan masuk ke tangan para bankir. Pada awal tahun 2025, Pi telah terdaftar di beberapa bursa utama seperti OKX, MAX, dan Bijet dengan harga perdagangan berkisar sekitar $0,85. Namun, Pi Network tidak secara resmi terdaftar di bursa utama teratas seperti Binance, Coinbase, atau Kraken karena tim pengembangan belum mengumumkan penyelesaian mainnet yang sepenuhnya terbuka. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, dengan sejarah Bitcoin dari $0 pada tahun 2009 dan sekarang berkisar di sekitar 80.000 hingga 90.000 dolar. Prospek cryptocurrency kelahiran komunitas yang menerobos masih layak untuk ditonton. Berikutnya, ada sebuah pertanyaan tetap. Kapan mainnet global terbuka? Apakah Pi diakui secara internasional dan legal? Dan apakah sistem ATM nyata atau hanya strategi memompa bola dari kelompok tertutup? Tapi sejarah telah membuktikan Bitcoin juga dilihat sebagai ilusi sampai orang menukarnya dengan pizza dan kemudian pasar triliunan dolar. Saat ini semua orang tentunya mulai menyadari. Jika suatu hari Anda melihat ATM di berbagai negara, apakah itu di Paris, Warsawa,
atau kota Ho Chi Minh, ataupun di Indonesia, di mana tempat kita tinggal, dengan kata-kata tarik pi di sini. Jadi, apakah kita masih tidak percaya? Memang, ini belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi masih dalam sebatas harapan. Yang jelas, saat ini kita tetap menjalani prosesnya dengan baik, mengikuti arahan dan petunjuk serta mekanisme yang ditetapkan oleh pemilik Project Pi Network. Karena hal ini merupakan ilmu yang secara tidak langsung kita mulai terlibat untuk memahami project cryptocurrency, dalam hal ini Pi Network. Kita selalu dikuatkan dengan kata-kata mutiara. Sukses tidak pernah mendahului proses. Anda saat ini mungkin telah menekan tombol yang kesekian tahunnya dan mungkin telah berkali-kali berganti ponsel. Tapi ingatlah, itu lebih baik daripada semua investor profesional yang menguasai aset digital yang sangat berharga yang dikeluarkan oleh pendiri Project Pi Network ini. Sahabat Yasdar, semua perjalanan kita tentu ada akhirnya. Ketika kita mengawali pada garis start, tentunya kita akan menuju kepada garis finish. Untuk itu, jangan pernah berhenti sebelum kita singgah di garis finish. Jika semuanya beruntung, itu adalah anugerah. Dan sebaliknya, apabila gagal, paling tidak kita mengetahui banyak tentang project cryptocurrency, terutama dalam hal ini Project Pi Network, yang disemogakan menjadi sesuatu yang bernilai untuk diri kita dan keluarga kita tercinta. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project Pi Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.